Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Rizbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Dan pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami semua maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 121 ayat yang ketiga dan keempat. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Puji Tuhan saudara. Saudaraku, pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan rasa aman, kekhawatiran, kegelisahan, bahkan ketakutan cukup yang banyak dirasakan. Khawatir akan hari esok, gelisah karena tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, dan juga ketakutan ketika mendengar berita bahwa maraknya kejahatan terjadi. Bisa jadi ada hubungan yang erat antara sulitnya situasi saat ini dengan keberadaan orang-orang yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan rupiah. Alhasil, bukan cuma COVID-19 yang ditakutkan saat ini, tetapi juga kejahatan yang bisa saja menjadikan kita korbannya. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan rasa aman dan ketenangan, saudara? Ketika ada situasi dalam hidup yang merampas rasa aman dan membuat kita khawatir berlebihan, apa yang harus kita ingat? Saudaraku, Tuhan adalah penolong dan penjaga yang paling hebat. Tuhan bukanlah CCTV yang hanya menangkap gambar ketika kita dalam bahaya, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan tidak seperti satpam yang mungkin tidak akan mampu melawan perampok bersenjata yang berjumlah lebih banyak. Tuhan juga tidak seperti alarm yang hanya memberikan peringatan, tetapi tidak dapat memberikan pertolongan. Tuhan adalah pribadi yang bisa menjamin keselamatan kita, saudara. Lalu apa yang Tuhan lakukan sebagai penjaga hidup kita, saudara? Yang pertama adalah Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Hal ini berarti bahwa Tuhan yang akan menopang dan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Di dalam ayat lain, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebagai penjaga, Tuhan bukan hanya sekedar menolong ketika kita jatuh, bahkan Dia yang mempersiapkan supaya kita tidak terjatuh bahkan tergeletak, saudara. Penjagaan Tuhan dimulai dengan memegang tangan kita dengan tangan kanannya, sehingga dalam melangkah pun kita tidak akan goyah. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua adalah Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur dalam menjaga kita. Tuhan menjaga kita setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Tuhan menjaga kita non-stop dalam kondisi apapun, saudara. Apakah matahari sedang bersinar terik atau malam sedang sangat dingin,
Tuhan akan selalu setia menjaga kita. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah Tuhan akan menjaga nyawa kita. Hal ini berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan menjaga kita dari segala kecelakaan, tapi Tuhan akan melindungi kita, bahkan melindungi nyawa kita. Bukankah nyawa kita jauh lebih berharga daripada segala kekayaan yang kita miliki? Dan yang keempat, saudara, Tuhan akan menjaga kita selama-lamanya. Penjagaan Tuhan bersifat kekal. Tuhan akan menjaga kita ketika kita masuk dan juga kita keluar, ketika kita bangun dan ketika kita tidur, ketika kita hidup dan juga nanti ketika kita telah dipanggil Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang kekal, yang akan senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudaraku, ketika kita sedang merasa takut dan gelisah di tengah situasi saat-saat ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, menemukan kedamaian dalam perlindungan dan penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kaki kita goyah. Tuhan yang tidak akan pernah terlelap dan tertidur. Tuhan yang akan menjaga nyawa kita, bukan hanya saat ini, bahkan untuk selama-lamanya. Jika seandainya kejahatan di dunia ini membuat kita habis, penyertaan Tuhan tetap nyata karena Dia sudah menjamin kehidupan kekal kita, saudara. Jadi apalagi yang kita takutkan saat ini? Bukankah kekhawatiran yang kita rasakan tidak akan membuat hidup kita lebih bermakna? Justru ketika kita menyerahkan hidup kita dijagai oleh Tuhan, kita merasakan kedamaian dan ketenangan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkaulah yang menjagai kami. Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan yang selalu ada selamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu bagi kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati segala usaha kami. Pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini kami berhasil dan beruntung ya Tuhan. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, berkati Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.